Oke, selamat datang di segmen 3, di mana kita sudah membahas tentang data subsetting, data yang jelek. Di sini kita akan melakukan pengolahan data dengan menggunakan teknik split, apply, dan combine. Kenapa kita menggunakan teknik ini? Karena teknik ini sangat berguna gitu untuk menerapkan operasi ke grup data. Kayak misalnya ada data banyak nih, aku mau nih sentimennya yang positif aja atau sentimennya yang negatif aja. Terus mau tahu rata-ratanya dari yang sentimen positif gimana, sentimen negatif gimana. Akan susah dong kalau misalnya kita nggak tahu teknik split, apply, combine. Makanya dalam modul atau dalam segmen ini kita akan belajar teknik split, apply, dan combine. Mohon maaf. Oke, jadi dari teknik split ini kita bisa menggunakan pemahaman split dan group by. Teknik split di sini adalah teknik bawaan yang dari R. Kalau group by adalah dari paket atau library DPLYR ini. Makanya kalian harus melakukan calling yang tadi, library dalam kurung DPLYR, untuk menggunakan fungsi group by. Dua-duanya secara umum sama, tapi untuk yang fungsi DPLYR yang group by ini mungkin lebih mudah karena dia terintegrasi dengan fungsi-fungsi lainnya seperti summarize dan mutate. Bagaimana fungsi summarize dan mutate, mungkin kalian bisa baca dokumentasinya. Nah, di sini juga mungkin aku sedikit nambah pemahaman gitu ya. Gimana caranya nambah kolom baru. Misalnya aku punya data frame kayak gini nih. Aku mau nambahin suatu kolom baru namanya kolom kategori yang isinya tuh string positif atau negatif berdasarkan nilainya. Nah, aku tinggal terapin aja nih if else. Kalau persen sentimennya positif, kalau persen sentimennya di atas 0, aku akan ngisi dengan positif. Kalau sebaliknya, aku ngisinya negatif. Lalu akan menghasilkan kolom seperti ini. Nah, makanya tadi di segmen 1 tiba-tiba ada positif gitu ya. Karena saya pakai datanya yang ini. Ya, mohon maaf. Oke. Nah, di sini kita bisa menggunakan pemahaman split untuk membagi data berdasarkan sentimennya. Misalnya aku mau ngebandingin data sentimen yang negatif aja atau yang positif aja nih. Nah, kita bisa menggunakan split. Split, ambil data frame-nya, kita ambil kolom yang ingin kita split kategorinya positif dan negatif. Dia akan langsung membagi seperti ini. Yang negatif datanya yang ini aja, dan yang positif datanya ini. Itu untuk menggunakan split. Kalau untuk menggunakan group by, kita harus menggunakan library DPLYR. Jadi kalian jangan lupa untuk menulis seperti ini. Nah, seperti ini, lalu running, baru menggunakan group by. Karena group by ini adalah salah satu fungsi dari DPLYR. Nah, sebenarnya sama. Tapi kalau untuk DPLYR, dia akan melakukan groupingnya itu seperti ini hasilnya. Kalau kalian lihat di split, dia akan mengsplit split permain split, gitu. Dia akan melakukan splitting gitu dari data tersebut, mana yang negatifnya, mana yang positifnya. Kalau menggunakan DPLYR, kalian bisa lihat, oh nilai persen sentimennya nih jadi merah, jadi putih, merah putih gini. Karena dia menggunakan grouping. Grouping ini ditandai dengan perubahan warna tadi. Jadi tiap warna dia akan membuat grup tertentu. Kalau dalam kasus ini warnanya cuma putih dan warna merah. Berarti ada dua grup. Yang putih positif, yang merah negatif. Seperti itu. Mohon maaf. Itu untuk teknik eh, sentimen. Teknik sentimen. Itu untuk teknik splitting sama group by. Jadi kalau group by itu dia kayak nge-grouping data tersebut berdasarkan kolom yang kita inginkan. Kalau splitting, dia akan nge-split data yang kita punya berdasarkan kategori yang kita inginkan. Nah, terus kalau misalnya mau tahu statistik ringkasan dari hasil splittingnya gimana, Kak? Kita gunakan teknik agregat, di mana kita menggunakan fungsi agregat. Cara bacanya gimana, Kak? Nah, agregat, dia akan mengambil kolom yang kita inginkan. Jadi dia akan menghitung rata-rata persen sentimen, rata-rata dari ini,
angka ini per kategorinya. Datanya dari data sentimen, fun. Fun ini tuh singkatan bukan senang ya. Wah, senang belajar pengkom gitu, fun gitu. Enggak. Fun ini itu bukan bukan enggak belajar, maksudnya fun itu function ya. Singkatan dari function. Dan seperti yang kita tahu, kita punya function mean untuk mengetahui average. Jadi kita function mean. Jadi kita bisa menghitung rata-rata dari persen sentimen per kategorinya. Kayak misalnya rata-rata sentimen yang negatif adalah ini, rata-rata yang positif adalah ini. Nah, untuk menghitung rata-rata yang tadi gitu ya, kita juga bisa menggunakan aggregate, nggak cuma pakai satu doang. Nggak cuma pakai data sentimen doang satu nih. Kita bisa pakai banyak. Dengan pemahaman yang sama, saya mau nyaringi rata-rata jumlah standar deviasi dari persen sentimen tiap kategorinya. Nah, dalam kasus ini kita tinggal ngubah aja functionnya jadi gini. Function sama dengan function X. Dan kita kasih suatu variabel yang isinya function-function yang ingin kita tuliskan. Kayak misalnya ini, mean. Dia akan ngeganti function di sini jadi mean. Jadi kayak mean X berapa, length X berapa, standar deviasinya X berapa. Dan dia akan menghasilkan data seperti ini. Kayak persen sentimen mean ini, jumlahnya ini, dan standar deviasinya adalah ini gitu. Itu dengan menggunakan fungsi agregat. Dan misalnya kalian punya data seperti ini. Kak, mau digabungin jadi satu data frame dong? Boleh banget. Kita akan menggabungnya dengan menggunakan ini. Gabung hasil rata ke dalam satu frame, kita menggunakan combine data, do call, rbind, aggregate data. Aggregate data yang ini ya. Nah, kan akan ada baris namanya kategori dan persen sentimen, isinya negatif positif dan menyesuaikan dengan hasilnya. Nah, ini kalau menggunakan data bawahnya, cuma ada error tidak menyesuaikan apa nih, hasilnya tidak sesuai dengan vektor lainnya. Jadi bisa kalian gunakan sesuai dengan fungsi yang kalian ingin terapkan. Nah, ngomong-ngomong dengan fungsi main sama res dan n, ini adalah fungsi yang kalian bisa gunakan, tapi harus menggunakan library dplyr. Nah, fungsi ini tuh akan berhubungan dengan summarize data. Misalnya, saya mau nge-summarize data sentimen nih di grup by berdasarkan kategorinya dan diterapkan ini istilahnya nerapin fungsi summarize mean score-nya pakai mean. Nah, kelihatan kan kalian punya dua kategori negatif positif, mean score-nya juga ini. Dan kalian juga bisa melakukan group by dengan menggunakan jumlahnya. Oh, misalnya jumlahnya ada dua, kalian bisa pakai kategori. Ya kurang lebih begitu cara menggunakan split, apply, dan combine gitu. Ada banyak sebenarnya caranya dan banyak juga fungsinya yang mungkin aku harap kalian bisa melakukan apa namanya cari-cari sendiri gitu ya, curious about penerapannya gitu. Dan saya harap dari fungsi-fungsi yang ada di ini kalian bisa gunakan sebagai pengantar kalian nih. Kalau misalnya kira-kira gini, apa kira-kira kalian mencari mean, n dan semacamnya gitu. Dan fungsinya banyak lagi gitu. Mungkin kalian bisa cari di dokumentasinya, kalian bisa cari di referensi lain gitu ya. Apa sih teknik split apply combine ini dan seberapa kece gitu teknik ini gitu. Ya mungkin sekian dari segmen 3 gitu ya. Dan segmen 3 ini adalah akhir dari pembahasan untuk manipulasi data dan data subsetting untuk modul 2 bahasa pemrograman R. Ya, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mungkin hasil dari modul pembahasan modul ini tuh bisa jadi pengantar kalian untuk belajar lebih gitu ya. Karena memang ada banyak cara untuk mencapai hasil yang sama dan banyak pemahaman yang bisa kalian terapkan. Dan pemahaman tersebut mungkin kalian lebih nyaman atau bagaimana kalian bisa menerapkan data atau menyerapkan pemahaman yang bisa aja di dalam modul atau di luar modul gitu sesuai dengan preferensi kalian. Tapi aku harap atau saya harap dengan menggunakan
pemahaman yang telah saya sampaikan di video ini, kalian bisa menggunakan pemahaman tersebut untuk praktikum kalian dan jadi pengantar kalian untuk memahami bahasa Arab dengan lebih dalam. Baik, terima kasih telah menonton seluruh segmen dari modul 2 ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan. Jangan seperti saya tadi batuk-batuk ya. Mohon maaf juga kalau misalnya dalam penyampaian ada salah, ada kekurangan. Kalau misalnya kira-kira ada yang ingin tanyakan atau semacamnya, silahkan chat saja asistennya untuk bertanya tentang fungsi-fungsinya gitu ya. It's okay untuk salah, itu adalah proses kalian untuk belajar gitu. Ya, mungkin saya undur diri. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.